Gunawan Muhammad menangis melihat Jokowi dan Gibran berkhianat. Sebelum berlanjut silahkan like, komen, subscribe dan pencet tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info berita menarik dari Info Media Nasional. Budayawan yang juga pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai ingin memperpanjang kekuasaannya lewat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Kekecewaan itu disampaikan Gunawan di acara Rosi yang bertajuk, Rakyat Percaya Siapa, Jokowi, Ketua MK atau Gibran, di Kompas TV. Bahkan, Gunawan yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung Jokowi tersebut menitikkan air mata ketika menceritakan keresahan hatinya. Mula-mula, pembawa acara Rosiana Silalahi menanyakan bagaimana suasana hati Gunawan saat menuliskan surat kekecewaan atas sikap Jokowi. Gunawan menyatakan dirinya merasa sangat berat. Ya sangat berat. Berat sekali. Bukan karena saya memuja Jokowi. Karena mengharapkan sebenarnya, Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya, ujar Gunawan dilansir YouTube Kompas TV, Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Dia lantas menceritakan bahwa Indonesia banyak sekali mengalami trauma sejak 1965 hingga setelah reformasi. Trauma itu terjadi karena pergantian kekuasaan yang berdarah, perlawanan terhadap rezim Orde Baru, penculikan aktivis, kerusuhan rasial, hingga kekerasan terhadap minoritas. Itu kan banyak sekali trauma. Kan perlu suatu dasar kepercayaan bersama. Jangan lagi terulang, ungkapnya. Jadi ketika itu Pak Jokowi enggak bisa saya pegang lagi dan saya tidak melihat ada pemimpin lain, dan saya sampai sekarang belum lihat, saya sedih. Saya sedih loh, katanya. Gunawan lantas hendak melanjutkan kalimatnya. Namun, saat itu, matanya tampak berkaca-kaca. Pria 82 tahun itu mengungkapkan, sejak kecil dirinya diminta untuk menanamkan harapan terhadap tanah air Indonesia. Menurut dia, menjadi orang Indonesia bukan hanya sekedar nasib, melainkan juga membawa amanah bagi keselamatan bangsa. Bukan permintaan kita, jadi orang Indonesia. Bukan memilih, tapi juga amanah. Karena begitu di tengah perjalanan kehidupan kita harus membikin bangsa kita selamat, lanjut Gunawan sambil masih berkaca-kaca. Tampak di sudut matanya, air mata menggenang. Gunawan pun terdiam. Rosiana Silalahi yang melihat perubahan mimik muka Gunawan kemudian menanyakan, kenapa dirinya seolah sangat patah hati dengan Presiden Jokowi. Dia kemudian menceritakan pengalaman dari rekannya, yakni Eri Riana Harjapamekas yang sempat bertemu Presiden Jokowi sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Menurut Gunawan, saat itu Eri Riana berbicara dengan Jokowi soal uji materi terkait syarat usia capres dan cawapres yang sedang berjalan MK. Saat itu, Presiden sempat menanyakan apa yang harus dia lakukan. Karena saat itu MK belum membacakan putusan, maka Eri memberi saran agar Presiden Jokowi meminta Gibran tidak usah jadi maju sebagai cawapres. Pak Jokowi ini tanya, saya harus kerjakan apa? Gembirakan Eri, karena Jokowi dianggap mendengar keresahan masyarakat, ungkap Gunawan. Kata Eri, gini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran jangan maju, kamu kembali aja ke Solo dan tetap kembali ke PDIP, lanjutnya. Saat itu, Presiden Jokowi memberi respons yang positif terhadap saran dari Eri. Berdasarkan sikap Jokowi ketika itu, Eri merasa lega karena sarannya didengar dan akan ditindaklanjuti oleh Presiden. Setelah itu enggak ada pernyataan soal itu. Karena itu dusta ya, kata Gunawan. Kenyataannya, Gibran justru memanfaatkan putusan MK yang kontroversial itu untuk mendaftar sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. MK tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius, ungkapnya.